Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Stephen Natal Gilbert Purba dengan NIM 1234926. Di sini saya akan menjelaskan tentang skematik untuk kelas mata kuliah Praktikum Gamtek. Oke, sama-sama kita buka. Sini saya punya skematiknya. Bentar. Oke. Di sini saya ada berbagi skematik dan penyusunan yang telah dirangkai. Oke. Dari saya akan menjelaskan tentang skematik yang telah saya buat. Yang alur pembuatannya, oke. Di sini dalam skematik yaitu proses pembuatan alat mesin PCB copy. Oke, langkah yang pertama menentukan fungsi utama skematik ini. Nah, dari gambar skematik ini kita dapat mengatur satu daya power supply-nya ini dari sumber 12 volt dan dari output dari 12 volt ke output 5 volt dan 3,3 volt. Dan itu kita kan reset dari motherboard untuk modul USB. Kita pakai USB. Itu menentukan sumber daya. Kita pakai J12 dan J5A untuk ukuran 2,00 mili dan J3 untuk dalam tegangan 12 volt. Ketiga, itu kita pakai tegangan dan tegangan yang kita pakai itu buat kerja mekanis. Tegangan itu untuk mengatur kapasitor. Kita memakai tegangan LM2596 sampai 5 dengan tegangan output. Nah, dan pin dihubungkan ke input DC kurang lebih 12 volt. LM29695 ini yang S ke 5 ke ukuran 5 volt. Dan pin dihubungkan ke input DC ke 12 volt. Oke, ini kapasitor C1 dan C2 dipasang untuk menstabilkan tegangan input. F1-nya untuk untuk proteksi arus lebih. L1-nya induktor dan L1-nya induktor 33 UH dan C11 100 UV. Filter outputnya agar 5 volt stabil. Yang kedua kita pakai LM2596S ukuran 3,3 atau U4 atau sampai tegangan 3,3 volt. Dari F2 ini dan L2 plus C12 itu filter yang digunakan filter dan proteksi output 3,3 volt. Yang keempat USB ke serial converter itu CH3407 untuk convert dari USB ke serial UART. Oke, pin yang kita pakai pin TX RX. Pin yang kita pakai itu RTX. Ini yang tadi power USB itu dari serial convert nih ya.
dari CH3440C sampai ke convert USB serial UART. Oke, ke LM nih, Playful Small. Baru kita masuk di konektor. Konektor itu kita pakai J13, pakai SCL, SDA, stepper N, stepper pulse, stepper motor itu dalam konektor IO yang kita terdapat dari SDA dan SCL terhubung ke J5 konektor dan penyambung kabel grounding dari grounding SDA SCL ke grounding dengan C1300N dengan memakai J13 konektor IO. Dan kita memakai thermocouple dan DHT11 yang terdapat dalam tegangan 5 volt yang terhubung melalui J6 thermocouple dengan kabel grounding dan DHT11 di tegangan 5 volt yang terhubung ke gen D. Oke, kita ini masuk ke servo motor buzzer dan SSR. Di sini terdapat kita memakai servo motor yang penghambat dari 5 volt dari kabel grounding ke penghambat ke 5 volt dan memakai buzzer yang JB buzzer dari 5 volt sampai ke grounding SSD. Oke, kita masuk di ESP. Kita memakai ESP32S2 Rover yang di mana kita terdapat ini susunannya dari ESP. Kita memakai power flag apa ya kita bilang ya, power flag alur mikrokontroler oke. Ini susunan dari grounding, reset button yang menghambat buka tutupnya ini. Kita pakai stepper N, stepper dir, stepper pulse, DHT, servo, SDA, SCL, SSR, buzzer, CS, SCK, SO, RX, TX yang terdapat ini pada hubungannya. Oke. Dan kita masuk ke power USB-nya. Kita dari hubungan power USB kita masuk dari menentukan fungsi utama skematik ini dulu ya. Di gambar skematik ini mengatur catur daya power supply dari sumber 12 volt sampai ke output 5 volt dan 3,3 volt. Kedua itu input tegangan dari LM2596 ini S-3,3 ke U4 ini sampai ke 3,3 volt. Outputnya input berasal dari 5 volt ke output 12 volt ke output U2 dan F2 dan L2 plus C12 ke filter dan proteksi output 3,3 volt yang digunakan untuk logika 3,3 dan modul ESP. Ini yang terhubung ke ESP nih. Dan proteksi input USB-nya Infibus. Pin kita pakai TRRX CH3470. Dan transistornya itu Q1 dan Q2 MMBT
555QL. Digunakan sebagai Q1 RST ESP untuk reset, yang kedua Q2 untuk boot. Oke. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila kurang penjelasan dari saya. Mohon maafkan bila ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.